Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kasih karunia Allah Bapa terus boleh menyertai kita semua dan memberi sukacita pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Teringat akan wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia, itu bukan menjadi satu halangan untuk kita semua bisa datang ke hadirat Tuhan. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa agar Indonesia pulih dari segala problema. Kita akan angkat lagu pujian, doa kami. Dan rancanganmu
bersyukur Tuhan Yesus untuk semua rencana-Mu Tuhan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami tahu bahwa tidak hanya Indonesia Tuhan, banyak negara-negara lain yang terkena dampak virus COVID-19. Tapi kami Tuhan percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah, maksud yang indah, di mana kami semua Tuhan Yesus tidak boleh putus pengharapan akan-Mu ya Allah Bapa. Dan biarkanlah kami terus boleh menjaga iman kami ya Allah Bapa, dan boleh terus percaya bahwa kesembuhan, pemulihan hanya terjadi di dalam nama-Mu ya Allah Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, tidak menyulutkan semangat kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami bersama dengan keluarga kami Tuhan, ingin memberikan hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarkanlah kami boleh terus memuji kebesaran-Mu ya Allah Bapa. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkaryalah atas hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat lagu pujian. Aku memuji kebesaran-Mu dengan kesungguhan hati. Ajaib
siap untuk dengar-dengaran akan firman-Mu ya Allah Bapa. Berkatilah seluruh atmosfer dalam rumah kami ya Bapa. Biarkanlah kami semua Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mas Heru yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan yang mengurapi ya Allah Bapa. Dan biarkanlah seluruh firman Tuhan yang boleh diberitakan pada pagi hari ini itu berasal dari kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kematian-Mu, bahkan kebangkitan-Mu membawa berkat dan sukacita dalam hidup kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang sedang dilanda bencana COVID-19. Kiranya itu tidak menjadikan iman kami luntur, itu tidak menghilangkan fokus kami akan kebangkitan-Mu sehingga kami terus kuat di hadapan Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sukacita kebangkitan-Mu boleh terus menguatkan kami, boleh meneguhkan kami bahwa kami punya Allah yang memberikan keselamatan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap apa yang kami katakan berasal dari Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah bersama-sama dengan keluarga. Kita boleh bersama-sama ya, walaupun dengan kondisi yang berbeda. Kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk terus dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Tema besar gereja kita yaitu pengorbanan tanpa batas. Saya diberikan tema untuk mengupas ayat demi ayat dan semoga memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan tema kasih tanpa batas. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan di rumah, bisa membuka Alkitabnya, dan kita akan menyimaknya bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika di bulan-bulan ini kita sudah tahu bahwa ada Jumat Agung, ada kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya. Itu bukti kasih Allah kepada setiap orang yang percaya. Kita bisa membuka dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan, yaitu anaknya yang tunggal. Nah di situ juga di dalam Kejadian pasal 22 itu ada anakmu yang tunggal. Saya akan sedikit membahas ayat ini sehingga kita bisa memperoleh berkat yang sangat luar biasa tentang kasih yang tanpa batas itu. Kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus kepada setiap orang tiada batasnya Bapak Ibu Saudara. Bahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Itu adalah kasih yang sangat luar biasa. Mungkin bagi orang yang tidak percaya pun mereka mengerti. Mereka tahu, mereka paham bahwa Yesus telah disalibkan. Dia
menebus dosa kita. Itulah bukti kasih Allah kepada kita yang berdosa ini. Yang menjadi pertanyaan yang sangat besar adalah, apa bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk kita? Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ditanya, apa bukti kasih-Mu kepada Tuhan? Ketika Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Nah, di dalam Kejadian pasal 22 ini kita sudah, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah paham sekali cerita di mana Abraham mendapat janji Allah bahwa keturunannya akan banyak sekali seperti bintang-bintang di langit dan pasir di lautan. Tetapi pada usia yang sudah lanjut, Abraham tidak memiliki keturunan. Dan Tuhan memberikan keturunannya. Ada berita sukacita kepada Abraham. Dia diberikan putra yang tunggal itu. Tetapi apa yang diminta oleh Allah? Allah meminta, Abraham, tunjukkan kasih-Mu kepadaku. Ya. Di ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah ingin seperti melihat kasih Abraham yang besar kepada Allah itu sebesar apa. Allah ingin melihat kasih kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu sebesar apa Bapak Ibu Saudara? Apakah dengan harta benda kita? Apakah dengan tubuh jiwa roh kita? Hari ini kita akan belajar bagaimana kasih yang tanpa batas itu. Saya sebenarnya mau membahas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tapi mungkin di antara kita akan bertanya, ya itu kan kasih Allah. Allah punya kuasa, Allah punya kekuatan. Kalau saya berdoa, saya membahas tentang Abraham yang juga manusia biasa seperti kita. Ada kasih yang sangat besar yang perlu kita contoh, yaitu kasih Abraham yang tanpa batas. Yang pertama, yaitu kasih yang tanpa batas itu diberikan dengan sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini membuktikan sesuatu hal yang terbaik, sesuatu hal yang paling sempurna Bapak Ibu Saudara. Kalau saya, ibaratkan kita semuanya mungkin jemaat Tuhan, kita lahir pasti mengalami yang namanya fase kita menjadi anak-anak. Di mana ketika kita menjadi anak-anak, ketika kita mempunyai dua mainan, terus ada yang meminta, entah itu orang tua kita bilang, "Dek, kasih ke kakakmu." Pasti kita sebagai anak akan memilih yang kurang baik atau yang mungkin yang sudah jelek, yang sudah lisuh, baru dikasih ke orang. Tapi sebuah hal yang cukup sulit ketika kita hanya punya satu barang yang paling kita kasih dan itu yang diminta. Kita korelasikan tadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, putranya yang tunggal bisa digarisbawahi, dan di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua itu juga putra Abraham yang tunggal. Berarti ada sebuah kasih yang benar-benar sempurna, kasih yang benar-benar tanpa batas, kasih yang benar-benar paling terbaik yang Abraham tunjukkan kepada Allah. Jadi Tuhan meminta kepada kita ketika kita mempunyai kasih yang tanpa batas itu, kita akan balas kepada Tuhan yang terbaik bagi Allah kita. Kita bisa melihat contoh Abraham ini. Seorang bapak harus mengorbankan putranya yang tunggal, yang sudah dinanti-nanti begitu lama, sampai ada hal-hal yang terjadi. Kita tahu bahwa ada Ismail dan lain sebagainya, tapi tidak akan bahas itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa Abraham ini memberikan yang terbaik, putranya yang tunggal. Kita dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna, yang terbaik, yang datangnya daripada Allah itu. Jadi hal yang pertama, kita memberikan sesuatu yang sempurna, yang baik di hadapan Tuhan. Itulah kasih yang tanpa batas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita
bisa melihat daripada kisah Abraham ini di dalam Kejadian 22, bahwa kasih yang tanpa batas itu adalah kasih yang tidak pura-pura. Kita tahu bahwa kalau kita membaca ayat ketiga, 4, 5, tidak ada kepura-puraan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan Abraham. Kalau kita melihat bahasa-bahasa yang sekarang ini, tidak ada pencitraan, tidak ada settingan yang dibuat oleh Abraham. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan Yesus. Kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 menjadi perbandingan di dalam Perjanjian Baru. Roma pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara bisa membukanya. Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, bahwa ketika engkau mengasihi saudaramu, ketika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, hendaknya itu jangan pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita mengasihi orang supaya kita dilihat banyak orang. Memberi sumbangan, difoto. Memberi bantuan kepada orang, difoto. Ini juga merupakan teguran bagi saya ketika saya melayani Tuhan. Mungkin saya juga foto-foto upload. Habis pelayanan di gereja mana, habis melayani khotbah di mana, difoto supaya orang melihat. Saya mau memberikan sedikit ilustrasi yang sangat memberkati saya. Ada sepasang suami istri yang baru menikah sekitar 5-6 tahun dan mereka bertengkar sangat hebat sehingga mereka terjadi perselisihan yang sangat hebat dan mereka berdoa masing-masing. Ketika berdoa, sang suami ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana yang harus aku lakukan? Ini sangat berat Tuhan. Setelah amin, Tuhan memberikan jalan. Tuhan menuntun dia ke sebuah tempat dan ada sebuah kotak dan sang suami itu membuka kotak itu. Di situ ada catatan kecil di mana ada beberapa hal yang akan atau janji yang akan dilakukan. Saya akan melakukan ini ketika aku menikah dengan. Banyak sekali tulisannya. Ya. Baru 5-6 tahun saja sudah lupa orang walaupun ditulis. Saya pernah membaca dan ini kutipan dari seorang yang sangat memberkati saya. Lebih baik ketika engkau mengasihi orang atau engkau sedang melayani Tuhan, Tuhan yang nyatet daripada manusia yang nyatet. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat engkau daripada orang-orang yang melihat engkau. Terkadang orang melihat kita pelayanan bisa melupakan pelayanan kita. Bisa melupakan kasih kita. Tetapi ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang nyatat, tidak akan pernah dilupakannya. Jadi kasih itu jangan pura-pura Bapak Ibu Saudara. Engkau mengasihi seseorang, jangan pura-pura. Tidak ada kepura-puraan dari Abraham. Dia memberikan yang terbaik. Dia dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Yahweh ketika diperintahkan untuk mengkorbankan anaknya, tidak ada settingan. Nanti kita nyasar saja ke gunung yang lain, atau kita pura-puralah koreknya ketinggalan atau pisaunya ketinggalan. Kan tidak ada di dalam Kejadian pasal 22 seperti itu. Semua disediakan dengan
sempurna. Semua disediakan oleh Abraham tanpa ada settingan, tidak ada kepura-puraan. Bahkan sampai mengikat anaknya, bahkan sampai sudah menyediakan pisau di leher anaknya. Itu membuktikan kesungguhan hati dari seorang yang bernama Abraham. Dia sangat konsen kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk mengasihi Tuhan, dia tidak memperhitungkan hal yang berharga. Jadi kasih itu tidak pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Sebelum pelayanan Rasul Paulus, Tuhan Yesus juga pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius 23 ayat yang kelima. Matius 23 ayat yang kelima. Kata Yesus dalam Matius 23 ayat yang kelima, begini bunyi firman Tuhan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya. Ini cerita ketika Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka suka beribadah di perempatan jalan, di dekat pasar. Mereka pakai jubah yang besar supaya dilihat orang ibadah mereka. Ibadah kita pun ketika kita membalas kasih Tuhan dalam ibadah kita, jangan sampai kita pamer ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya dilihat orang. Biarlah mata Tuhan sendiri yang akan melihat kasih kita kepada Tuhan. Kasih itu jangan pura-pura. Kalau ada suami mengasihi istri dengan pura-pura, istri mengasihi suami dengan pura-pura, anak mengasihi orang tuanya dengan pura-pura. Saya sangat terberkati ada sebuah artikel yang berkata bahwa ketika engkau memberikan sesuatu kepada ibumu, karena dia telah mengasihi engkau, bukan engkau memberikan sesuatu kepada ibumu, supaya ibumu memberikan warisan, itu ada sebuah hal yang berbeda. Kita memberikan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita memberikan sesuatu supaya Tuhan memberkati saya. Ada sebuah hal yang berbeda. Nanti saya akan membahas sedikit di dalam poin yang ketiga. Jadi yang pertama, kasih yang tanpa batas itu adalah kasih yang terbaik, pemberian yang terbaik. Yang kedua, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus. Yang ketiga, yaitu bahwa kasih itu akan dibalas oleh Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan, wah berarti kita melakukan kasih itu supaya dibalas oleh Tuhan. Ada sebuah hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Ada sebuah rentetan yang sangat indah sekali ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang murah hati. Berarti dia mempunyai kasih. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbeda dengan hal yang tadi ketika kita mengasihi supaya kita dikasihi, ketika kita memberi supaya diberi. Konsepnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sedikit sensitif, maka kita akan memperhatikan benar. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah bukti kasihnya kepada kita. Itu bukan seperti itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Dan ketika kita sedang melakukan membalas cinta kasih Tuhan itu, ternyata ada bonus, ada yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya akan sedikit cerita tentang pengalaman berkat yang 2-3 minggu yang lalu. Saya ada tugas di Jogja waktu itu, ada tugas dari pekerjaan saya tugas di Jogja. Terus hari Sabtu saya sudah pesan tiket pesawat jam 9 malam itu penerbangan dari Jogja ke Jakarta.
Tetapi karena ada Proliga ya, Proliga saya suka voli di UNY, saya datang lebih awal jam 1:30 saya sampai Jogja. Ketika saya nyetir, karena membawa mobil dari saudara saya, telepon berbunyi dan itu telepon dari Pak Pendeta Sugi waktu itu, bilang, "Mas, kami sedang OTW ke Semarang." Loh, kenapa? Coba buka HP. Saya lagi nyetir. Terus Pak Sugi bilang, "Ayahanda dari Pak Kusno dipanggil Tuhan." Ceritanya seperti itu. Saya tidak berpikir panjang, saya tidak berpikir berkali-kali, saya langsung cancel penerbangan dan saya langsung pergi ke Semarang. Padahal saya itu tidak tahu nanti di Semarang mau ketemu siapa, karena kan Pak Sugi jam 2 dari Jakarta pasti sekitar 8 atau 8,5 jam baru nyampe Semarang. Sementara saya dari Jogja kan pasti saya akan duluan. Saya nggak kenal saudaranya Pak Kusno, saya tidak kenal keluarganya Pak Kusno, tetapi saya langsung bertekad untuk ya udah saya harus ke Semarang. Saya ikut salah satu bus dari Jogja ke Semarang. Nah di situ saya terberkati sekali Bapak Ibu Saudara, ada orang duduk di sebelah saya dan dia bilang, "Dari mana Dan?" gitu. Dia kira saya anggota dari kesatuan gitu, karena saya waktu itu pakai tas yang warna hijau dari kesatuan TNI gitu. "Oh maaf Pak, saya bukan anggota TNI atau apa." "Oh ya nggak apa-apa." Ternyata dia adalah salah satu kesatuan gitu kan. "Bapak mau kemana?" gitu. Dia bertanya kepada saya. "Saya mau ke Semarang Pak." Waktu itu posisi kami sudah ada di Magelang. Kami ngobrol-ngobrol, terus saya bilang saya mau ke Semarang. Ada salah satu keluarga besar kami yang meninggal gitu kan. Salah satu jemaat kami. "Oh Bapak orang Kristen?" "Ya." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru kenal beberapa jam atau menit, orang itu bilang nanti waktu kondekturnya datang meminta ongkos, dia membayarkan ongkos yang harusnya saya bayar. Ketika turun, dia bilang, "Ayo kita makan Pak, saya ajak makan Bapak, nanti saya akan antarkan sampai tempat tujuan Bapak." Waduh, saya sangat luar biasa sekali dalam hati saya. Saya juga dagdikduk, baru kenal, takut saya di hipnotis atau di apa, padahal saya nggak bawa uang berapapun rupiahnya itu ya. Ini berbanding ketika 2 atau 3 minggu saya sedang melakukan perjalanan dari BSD ke Pamulang, ada 2 orang, 1 orang ibu dan anaknya yang kelas 5 SD itu di pinggir jalan di tempat yang ya tidak ramai, minta tolong kepada saya. Waktu itu saya mengendarai motor, ban belakang saya itu kempes karena ban tubles, jadi saya tetap jalan saja mencari tempat tambal ban. Ibu itu di tengah jalan nyetop saya. Waduh, saya kira begal atau apa, karena saya juga takut waktu itu sekitar jam 9:30 malam. Ibu-ibu usia hampir 55 atau 56 gitu bilang, "Pak tolong saya kehabisan uang dan saya harus pulang dengan anak saya yang sudah kelelahan." Saya melihat anak kecil yang kelas 5-6 SD itu benar-benar di trotoar di pinggir jalan. Saya bilang, "Bu, motor saya bannya agak kempes, bagaimana ini?" Ibu itu tetap memaksa. Waduh, dalam hati mau nolong atau enggak, ya sudahlah, kami bertiga. Bayangkan saja dengan kondisi ban belakang yang kempes gitu kan, saya tarik saja. Terus saya tanya, "Ibu mau kemana?" "Saya mau ke arah daerah Bintaro, tolong carikan jalan yang menuju ke sana atau ada yang angkot gitu kan." Saya bilang, "Ya udah Bu, nanti saya akan carikan tempat yang ada angkutan umumnya gitu." Dalam hati saya deg-degan juga. Saya membawa orang yang saya tidak kenal, takut kalau ada apa-apa. Saya mengantarkan orang itu dan dia bilang, "Terima kasih sekali Pak." Dia sangat mengucap syukur. Sampai bilang, "Biarlah Tuhan saya yang membalas," gitu kan. Selang 2 minggu, kejadian yang saya dari Jogja ke Semarang itu sampai saya dihantarkan dengan bonusnya. Itu membuktikan bahwa ketika kita melakukan kasih kepada sesama kita, Tuhan tidak pernah lupa.
Seperti ilustrasi tadi, kalau manusia yang mencatat mungkin lupa, tetapi kalau Allah yang mencatat, dia tidak lupa. Jadi Yesus mati untuk kita, benar-benar mengasihi kita. Kita sudah sewajarnya membalas cinta kasih Tuhan. Tetapi ketika kita membalas cinta kasih Tuhan dengan mengasihi sesama kita, Tuhan akan terus membalas dan membalas dengan berkat-berkat yang berlimpah. Anda percaya Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Ketika Anda melakukan kasih itu, apa itu? Ya, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Matius pasal yang ke-5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai kasih Allah, dengan belajar membalas cinta kasih Tuhan, rewardnya itu sangat luar biasa. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda memberi sesuatu, Anda pasti akan mengalami kekurangan. Di masa-masa sekarang ini, kita tahu bahwa nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja. Saya keluar sebentar, banyak orang yang mengeluh. Tukang sayur, ojek-ojek, dan lain sebagainya. Bahkan pengusaha yang dulu saya kira orang yang cukup mapan, ketika sharing dengan saya, waduh Pak, pusing. Sementara produksi sudah banyak, semua di pending, bahkan semua ada yang ditolak. Kemarin ada salah satu jemaat gereja lain, cerita dia seorang supir bus, salah satu bus pariwisata di Pamulang. Dia bilang, semua di cancel, bahkan semua ditolak, nggak boleh kita mau wisata kemana. Dan itu mata pencarian saya sudah hampir 1 bulan ini tidak kerja Pak, sementara anak dan lain sebagainya. Nah, Tuhan meminta Bapak Ibu Saudara untuk hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini sebagai berkat yang engkau harus berikan. Memberi bukan berarti Anda harus berlimpah. Memberi karena kita pernah merasakan menjadi orang yang kekurangan. Sekali lagi, memberi bukan karena kita banyak uang, memberi bukan karena kita banyak harta, memberi bukan karena kita kelimpahan, tetapi memberi karena kita pernah merasakan ketika kita tidak punya apa-apa. Ketika kita diberi, pasti kita akan mengucap syukur. Biarlah pesan kasih yang tanpa batas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak putus hanya karena corona, tidak putus hanya karena beda agama, tidak putus hanya karena saya kekurangan, tidak putus karena hanya banyak pikiran yang kita pikirkan, tetapi biarlah itu kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih-Mu itu mencerminkan terang kasih Allah. Jadi yang pertama tadi, kasih yang tanpa batas itu adalah kasih pemberian yang terbaik. Abraham memberikan putranya, Allah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Abraham memberikan Isa sebagai persembahan untuk menebus dosa-dosa kita. Persembahan yang baik. Yang kedua, biarlah kasih itu jangan pura-pura. Jangan sekali-kali engkau berpura-pura, karena semuanya akan terlihat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bahwa Tuhan yang akan membalas ketika engkau melakukan kasih itu. Jangan pernah putus, terus tebarkan kasih kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya engkau terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh contoh dari Engkau, Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami begitu sangat luar biasa. Darah-Mu Engkau curahkan untuk kami, untuk menebus dosa kami. Bahkan kuk dosa, setiap sakit penyakit sudah selesai di kayu salib. Engkau memberkati kami, Engkau menyelamatkan kami. Bahkan ketika kami sedang melakukan kasih-Mu, menunjukkan tentang kasih-Mu, Engkau tidak akan pernah meluputkan dan Engkau tidak akan pernah tutup mata kepada kami.
Terima kasih untuk teladan kasih yang sangat luar biasa. Ampuni jika dalam kehidupan kami tidak mengasihi seperti Yesus mengasihi kami. Kami terkadang perhitungan kepada Tuhan. Kami menghitung-hitung untung dan ruginya. Tetapi hari ini kami ditegur oleh Tuhan untuk memberikan kasih yang terbaik. Seperti Abraham telah memberikan putranya untuk korban sesuai dengan yang Allah mau. Tidak pura-pura. Rasul Paulus dengan jelas, hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Biarlah kasih kita tulus kepada sesama kita. Kasih kita tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yakini ketika engkau sedang melakukan kasih itu, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Cilanda. Berkati Pendeta Muda Sugi Purnomo sebagai Gembala Sidang. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan segala pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa terkhusus ketika ada wabah seperti ini Tuhan. Biarlah kami terus berpegang kepada Tuhan. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami terus berlindung kepada Tuhan. Karena kasih-Mu yang akan terus menguatkan kami. Kuatkan jemaat Tuhan di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan. Lindungi, bentengi dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya bahwa semuanya ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Perekonomian semuanya, kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pesan kasih ini terus kami mau lanjutkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sukacita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah. Persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala. Engkau akan terus naik. Diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah tata usahamu. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Engkau akan dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Karena darahnya sudah tercurah di atas Kalvari. Dan berkat ini akan diterima mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan kali datang yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani. Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona.
terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku